Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang 4 level atau 4 tingkatan ilmu dalam Islam, di mana secara umum masyarakat hanya memahami Islam itu adalah syariat. Islam yang syariat Islam, dan lain sebagainya. Nah, padahal ada 4 tingkatan dalam memahami Islam. Pertama, syariat. Kedua, tarekat. Ketiga, hakikat. Dan keempat adalah ma'rifat. Nah, syariat adalah dari kata sirot, yang artinya jalan, yaitu jalan pikiran. Sedangkan tarekat dari kata torik, yang artinya juga sama, jalan, tapi jalan hati. Nah, syariat ini adalah jalan pikiran, di mana pikiran terbatas imajinasinya kepada hal-hal yang masih membutuhkan sosok, yang masih membutuhkan wujud. Karena jika saya membuat sebuah ilustrasi tentang angin, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah ketika melihat pohon kelapa, itu pohon atau daun-daun yang terbawa angin, dan atau bendera kain yang terbawa angin. Artinya pikiran hanya mampu menangkap gambar yang terbentuk atau benda untuk menggambarkan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh pikiran. Contohnya angin tidak bisa disentuh oleh pikiran, dan pikiran hanya menggambarkan sosok, menggambarkan benda-benda yang tertiup oleh angin. Oh, itu ada angin. Tapi apakah daun yang terbawa angin ini, apakah gambar pohon kelapa ini angin? Bukan. Apakah bendera ini angin? Bukan. Ini gambar bendera, ini gambar pohon kelapa. Tapi untuk menggambarkan adanya angin, manusia butuh sosok. Artinya pikiran terbatas imajinasinya kepada hal-hal yang berbentuk sosok atau benda. Artinya pikiran tidak mampu menjamah hal-hal yang bersifat dat. Pikiran tidak mampu membahas atau menyentuh hal-hal yang di luar benda. Sehingga ketika belajar ilmu, ketika belajar Islam, pasti ketika orang yang berkata, gurunya siapa? Sanadnya bagaimana? Muridnya siapa? Masih butuh sosok. Ketika dia mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang keislaman, mempelajari tentang bagaimana berserah diri pada Allah, pasti dia membutuhkan guru, membutuhkan pujaan, membutuhkan sosok, membutuhkan nabi. Makanya wajar ketika dikatakan bahwa Muhammad khatamun nabiyyin. Muhammad adalah nabi terakhir. Dalam konteksnya Muhammad khatamun nabiyyin, bukan Muhammad khatamur rasulin. Khatamun nabiyyin, nabi terakhir yang membawa syariat. Tapi ingat, syariat itu bukan akhir dari perjalanan Islam. Justru syariat itu adalah awal perjalanan atau gerbang menuju gerbang-gerbang yang harus ditafaki. Syariat itu petunjuk. Contoh 100 meter menuju kota Sukabumi. Nah, ketika petunjuknya itu ada di daerah Cibadak menuju ke arah Sukabumi, contoh 100 meter menuju arah Sukabumi, 100 meter menuju Sukabumi. Nah, apakah Sukabuminya di situ atau di sana, di arah yang 100 meter itu? Setelah 100 meter otomatis yang ditunjuk itu bukan di situ. Seperti contoh syariat itu petunjuk, tapi bukan di situ. Ini hanya dasar. Kalau dikatakan sekolah, ini baru SD. Tapi bukan di SD.
Kalau kamu ingin menjadi sarjana, kalau kamu ingin menjadi dokter, otomatis harus naik lagi ke SMP, sekolah lagi ke SMP, harus naik lagi peringkatnya ke tarekat. Nah, di tarekat inilah kamu menemukan jalan hati. Karena hati itu berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan apa yang kita rasakan. Contohnya angin, kita bisa merasakan angin, tidak bisa dijamah oleh pikiran, tapi bisa diterjemahkan oleh rasa. Karena ada angin, terasa oleh kulit, tapi pikiran tidak bisa membayangkan apa itu angin, karena pikiran terbatas kepada benda, pikiran terbatas kepada sosok. Sehingga di sanalah Allah memberi perangkat yang lebih canggih dari pikiran, yaitu hati. Karena hati ini lebih canggih dari pikiran. Contoh, Nabi Muhammad saat itu sedang sedang duduk, tiba-tiba datang Ali bertanya, ya Rasul, seperti apakah wahyu itu? Matikan dulu lampunya. Loh, kenapa dimatikan? Jadi gelap, nggak melihat apa-apa. Lalu diberikan dua piring daging, makan. Ketika dimakan, habis makan, baru selesai Nabi Muhammad bertanya, daging apa yang tadi kamu makan? Yang satu piring daging domba, yang satu piring lagi daging unta. Kok kamu tahu? Padahal gelap, padahal tidak melihat, padahal matamu tidak melihat, dan kamu tidak salah memasukkan daging itu ke telinga kamu atau ke mata kamu. Kata Ali, ya karena rasa lebih tajam ya Rasul. Karena saya terbiasa, akhirnya saya bisa merasakan, oh ini daging domba, oh ini daging unta. Nah, terus sekarang kamu bisa mencerna dengan pikiran kamu itu daging domba dan daging unta. Sekarang jelaskan perbedaannya antara bagaimana rasanya daging domba dan bagaimana rasanya daging unta. Ya Rasul, pikiran saya terbatas untuk menyampaikan dan untuk menjelaskan tentang itu. Artinya, wahyu itu bukan syariat, wahyu itu bukan akal pikiran, wahyu itu rasa. Wahyu itu rasa itu lebih tajam. Meskipun kamu gelap, kamu tidak salah memasukkan makanan. Artinya bahwa wahyu diturunkan bukan kepada pikiran, bukan kepada syar'i, bukan kepada syariat, tapi diturunkan kepada jalan hati, rasa. Namun pikiran dapat mencerna, oh ini rasanya begini, hanya tidak mampu menjelaskan secara detail. Untuk menjelaskan secara detail, maka di sanalah Allah memberi perangkat rasa. Artinya rasa itu lebih canggih, rasa itu lebih kompleks. Contohnya kalau seandainya dalam rokok aja, apa bedanya rokok Sampurna Mild dengan rokok Samsu Kretek? Ketika ditanya orang tahu, oh ini rasa Sampurna, oh ini rokok Samsu, tahu perbedaannya, terasa tajam, tahu perbedaannya, tapi pikiran tidak bisa menjelaskan lebih detail apa itu bedanya dan bagaimana rasa daging domba dan rasa daging ayam, bagaimana rasanya. Jelaskan perbedaannya, nggak bisa dicerna oleh pikiran, karena pikiran hanya terbatas pada benda, karena pikiran hanya terbatas pada sosok. Di sanalah manusia membutuhkan perangkat rasa. Nah, naik lagi di atasnya lagi ada yang disebut hakikat. Nah, hakikat ini lebih dalam lagi, karena hakikat inilah jalannya jiwa, jalannya ruh. Inilah yang disebut hak yang hakiki atau hakikat, kebenaran yang benar. Kalau benarnya syariat masih menurut jalan pikiran. Contohnya benarnya syariat seperti angka 6. Orang yang dari atas melihat angka 6 itu seperti angka 9, tapi orang yang dari bawah melihat angka 6 seperti angka 6. Dan artinya dalam dua sisi angka 6 akan menjadi sudut pandang yang berbeda karena menurut cara berpikir mereka, karena melihat perspektif pikiran.
Setiap pikiran memiliki cara berpikir yang berbeda. Sehingga ketika berbicara tentang kebenaran menurut jalan pikiran, maka itu terjadi banyak perbedaan. Sehingga kenapa syariat Nabi Isa berbeda dengan Nabi Muhammad? Kenapa syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, dan lain sebagainya? Itu berbeda syariatnya. Karena syariat itu adalah wujud. Syariat itu adalah pikiran. Contohnya, cabai. Cabai tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti tomat. Begitupun tomat tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti jagung. Karena mereka memiliki habitat masing-masing yang cara tumbuh masing-masing. Tapi Allah menciptakan perbedaan itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya, syariat orang bisa bermacam-macam. Makanya kenapa dalam syariat ada Kristen, Hindu, Buddha, Islam pun bermacam-macam. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam tarekat, ini mengerucut lebih kecil. Karena di sini banyak jalan pikiran berbeda-beda, tarekat juga banyak jalan hati yang berbeda. Tapi ketika berbicara hakikat, semua manusia sama. Bayi yang ada di Amerika ketika nangis, oa-oa. Ketika sakit nangis, ketika senang ketawa. Itu hakikat. Hakikat itu rasa yang lebih dalam, rasa di dalam rasa. Hakikat itu naluri kemanusiaan, di mana naluri manusia tetap nalurinya adalah mencari kebenaran Tuhan. Semua manusia, meskipun menurut pikirannya saya ateis, meskipun menurut ukurannya saya Kristen, Hindu, Buddha, tetap naluri dasar manusia mencari cahaya ilahi. Itu hakikat. Anjing, mau di Inggris, mau di Jerman tetap menggonggong. Nggak ada anjing yang mengeong. Kucing, begitu pun kucing. Kucing mau di Italia, mau di Inggris, mau di Jerman, kan karena habitat mereka. Inilah hakikat. Hakikat ini adalah dasar. Hakikat ini adalah fondasi. Karena hakikat ini adalah jiwa. Hakikat ini adalah jalannya jiwa. Nah, dan lebih tinggi lagi yaitu ma'rifat. Kalau ma'rifat, saya belum bisa menjelaskan apa itu ma'rifat. Karena menurut bahasa saja, ma'rifat itu artinya orang yang telah mengenal, arafa, orang yang telah mengenal Allah secara dekat, bahwa antara dirinya dengan Allah tidak ada batas, bahwa dirinya dengan Allah adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Makrifat ini hanya untuk para nabi dan para rasul. Nah, minimal kita berada dalam tingkat hakikat saja itu sudah luar biasa. Artinya kita sudah melepas jubah-jubah kultus, melepas jubah-jubah butuh sosok, butuh tujuan, butuh kiblat. Karena dalam syariat ini ketika ibadah pasti butuh kiblat, pasti butuh sosok, pasti butuh sesuatu untuk dijadikan fokus pikiran. Oh, kenapa Anda harus hanya menyembah ke sana, harus beribadah, harus sholat menuju ke sana? Karena agar seragam, agar ini, apapun alasannya, artinya berarti butuh sosok. Ini syariat. Dan syariat bukanlah awal menuju kekuasaan Allah, bukanlah awal menuju makrifat, bukanlah akhir. Syariat itu bukan akhir, tapi awal menuju yang lebih dalam lagi, yaitu tarekat, hakikat, dan makrifat. Artinya jangan terjebak di syariat, karena syariat bukan akhir. Syariat bukan akhir. Syariat adalah pintu gerbang menuju tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tarekat, hakikat, dan makrifat. Tapi ini satu kesatuan yang terpisahkan. Ini satu kesatuan di dalam diri kita. Jalan pikiran, jalan hati, jalan rasa, jalan jiwa, dan satu kesatuan dengan kekuasaan Allah adalah makrifat. Ini satu kesatuan, tak terpisahkan. Seperti kamu haus, pikiran, oh saya haus, tangan syariat, tangan ngambil gelas, diperintah oleh hati, diminum ke tenggorokan, masuk ke tenggorokan, disanalah
hakikat. Hakikat itu rasa, jiwa, sehingga tubuh menjadi segar kembali yang tadinya. Ini satu kesatuan. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat adalah satu kesatuan. Tapi pada umumnya orang masih terjebak di syariat. Umumnya orang masih membutuhkan guru, sosok, dan masih membutuhkan wujud untuk dituju dalam ibadahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 4 level keilmuan dalam Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.